Aku berharap Ibu Khofifah itu dipanggil juga. Oh, saya tidak berharap apa-apa. Tapi harus sampai seperti apa gimana? Ya, apalah. Lagi-lagi mantan anggota DPRD Jatim dari fraksi Partai Gerindra Anwar Sadat, mangkir dari panggilan penyidik pada Senin, 23 Juni 2025. Anwar Sadat mestinya hadir sebagai saksi dalam kasus pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021 hingga 2022. Untuk kedua kalinya, Anwar Sadat tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan ada kegiatan selaku anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Pada panggilan pertama, yang bersangkutan beralasan ada keperluan terkait Partai Gerindra. Penyidik KPK akan selalu mencatat semua alasan yang disampaikan Anwar Sadat, dan akan mengambil langkah sesuai aturan berlaku. Di hari yang sama, KPK juga menyita aset milik mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019 hingga 2024, Anwar Sadat di Probolinggo dan Banyuwangi. Aset yang disita berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat, Pokmas, APBD Pemprov Jawa Timur, Jatim, tahun 2021 hingga 2022. Kasus korupsi soal dana hibah yang ada di Jawa Timur yang saat ini di tangan KPK ini memang rumit karena ini selain korupsi yang untuk kepentingan pribadi, juga ada indikasi transaksional soal kepentingan politik, ada indikasi itu. Mengingat apa? Korupsi ini terjadi, ada perencanaan yang memang tidak wajar dalam hal usulan-usulan nilai-nilai dari dewan yang diusulkan dalam Pokmas ini sangat bervariasi. Tidak ada sebuah indikasi bahwa dewan itu memiliki hak untuk pokok pikiran atau program-program Pokmas ini dengan standarisasi yang jelas. Itu saja. Tujuan KPK memanggil nama-nama yang diduga terlibat korupsi untuk menentukan keterlibatan mereka pada kasus ini. Sebab urutan penyaluran dana melewati usulan legislatif atau DPR ke eksekutif. Sehingga diduga akan nama-nama pejabat eksekutif yang akan dijadikan tersangka oleh KPK karena mengeluarkan anggaran dan pengawasannya lemah. Untuk itu aktivis 98 ini mendesak KPK untuk menahan siapapun yang terlibat karena niat jahatnya. Karena ini korupsi yang sifatnya memang kayak skandal, ini banyak pihak-pihak yang terlibat. Ada dugaan yang terlibat selain pihak pengusul, dalam hal ini adalah DPRD Jatim, yang kemudian juga ada pihak eksekutif sebagai pengguna anggaran, dan bahkan kalau memang anggaran-anggaran ini yang dilonsingkan atau yang dikucurkan ini ada intervensi, maka ada pihak-pihak yang juga terlibat dalam hal ini. Pihak atau pihak tertentu yang melakukan intervensi terhadap kebijakan yang sifatnya subjektif ini. Termasuk menahan Khofifah Indar Parawansa, yang dianggap mengetahui namun melakukan pembiaran melakukan korupsi. Jadi gubernur ini sebagai eksekutif atau kepala pemerintahan daerah provinsi mempunyai peran penting dalam hal untuk bertanggung jawab terhadap baik itu Bapeda ataupun tim yang ditunjuknya dalam menelaah usulan-usulan dari pokok pikiran atau program-program Pokmas ini. Jadi keterlibatan gubernur adalah bagaimana ketegasan dalam melaksanakan menggunakan anggaran. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebelumnya telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang diusulkan melalui pokok pikiran, POKIR, dari kelompok masyarakat, Pokmas.